Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di Kreativi dan di acara Ngopi, ngobrolin film. Nah, ini tentu asik. Ngopi yang pertama ini kita membahas tentang mengapa film. Ini kita kita ngobrolin dari beberapa sisi begitu ya, karena di era teknologi sekarang ini film menjadi media yang asik untuk menjadi mediator, menjadi medium, menyampaikan pesan-pesan. Oke, kita mulai. Mengapa film menjadi bidang yang menarik untuk dicermati dan enak untuk dinikmati. Di era global sekarang ini, kita telah dimanjakan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital tentunya. Bahkan setiap orang dalam hitungan detik bisa terhubung dengan belahan dunia manapun. Informasi apapun sangat mudah kita dapatkan, baik bentuk teks, gambar, ataupun video. Nah, sekarang bayangkan kita berhubungan dengan orang di ujung dunia manapun, itu dalam hitungan detik kita sudah bisa berkomunikasi. Itulah kondisi zaman sekarang di era milenial, yang mana komunikasi dan arus informasi sangat deras, sangat-sangat deras. Disinilah saya pikir penting untuk membahas tentang film. Betapa sangat mudah dan familiarnya sekarang ini orang membuat video dengan gadget dan kemudian menyebarkannya melalui grup aplikasi media sosial. Kegiatan apapun bisa divideokan dan langsung diviralkan di dunia maya, bahkan real time dengan live streaming. Nah, ini yang menuntut kita bagaimana kita bekerja secara cepat dengan strategi yang tepat untuk menuju sebuah sasaran yang tepat pula. Itu kira-kira yang menjadi salah satu bahan ngopi atau ngobrolin film kali ini. Terlepas keinginan pemakai gadget untuk eksistensi atau apapun, hobi mendokumentasikan sebuah video dengan gadget menurutku menjadi dasar untuk membuat sebuah film. Sederhana kan? Tidak perlu mikir bahwa bikin film itu rumit dan mahal. Jika kita tekuni dengan setapak demi setapak, insya Allah bisa. Inilah pentingnya untuk teman-teman generasi milenial. Jadi film menjadi medium yang asik untuk menyampaikan sesuatu pesan. Dalam konteks transfer informasi, film menjadi media yang sangat menarik dan mudah untuk ditangkap pesan-pesannya. Karena film dengan bahasa simbolnya, audio dan visual dapat menyentuh pikiran dan hati penontonnya, yang kemudian diolah dan diterjemahkan. Proses ini yang pada gilirannya melahirkan penangkapan sebuah pesan. Dari ini pula mengapa penonton film kadang bisa tertawa, bisa menangis, takut atau terharu, dan mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang lain. Dan saya yakin bahwa penonton akan mencatat dalam memori pikirannya masing-masing. Jadi
pikiran kita, film itu menyampaikan suasana sedih, kita juga ikut sedih. Menyampaikan suasana gembira, kita juga gembira. Terharu, juga terharu, dan lain sebagainya. Itulah seninya dalam film. Jadi film itu termasuk seni yang kompleks, jadi melibatkan berbagai unsur seni. Ada unsur acting di situ, ada lighting, ada unsur musiknya, ada beberapa unsur dalam seni itu masuk dalam dunia film gitu. Tak jarang sekarang ini perusahaan ataupun lembaga-lembaga memanfaatkan film juga untuk mempresentasikan program atau memperkenalkan profil perusahaannya dengan video atau film company profile misalnya. Sehingga dalam forum presentasi, seorang owner, direktur perusahaan atau pimpinan lembaga itu tinggal datang, duduk, dan memutar video profil perusahaannya. Cukup 5-7 menit bisa menyampaikan keseluruhan profil perusahaan. Klien bisa melihat keseluruhan kegiatan atau program yang dipresentasikan secara visual dan audio yang menarik. Sangat efektif kan? Nah, ini juga sangat membantu teman-teman di manajemen perusahaan atau lembaga tertentu yang butuh kecepatan transformasi knowledge kepada publik atau klien dengan medium film kan. Bisa film dokumenter, bisa film fiksi atau apapun, atau mungkin profile dan lain sebagainya. Nah, film sebagai media dokumentasi juga sangat efektif untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan atau program yang telah dilakukan oleh perusahaan atau lembaga. Dengan media film dokumenter, sebuah perusahaan atau lembaga akan sangat mudah menyampaikan laporan atau report kepada owner atau penanam saham ataupun klien yang telah kerjasama dengan perusahaan tersebut. Intinya, dengan media film, seorang direktur tidak harus menghabiskan energi untuk menjelaskan profil ataupun aktivitas perusahaannya. Cukup dengan menekan tombol play, sebuah film dokumenter atau video profil akan bercerita dengan sangat gamblang, dengan bahasa visual dan audio tentunya. Inilah di era digital ini menjadi sangat penting gitu untuk efektivitas kerja. Jadi sangat-sangat penting untuk menunjukkan kinerja kita gitu. Tapi meskipun demikian, sebuah film tidak semua bisa menyampaikan pesan kepada penonton dengan baik, karena sangat bergantung pada kemampuan pembuatnya atau filmmaker dalam mengolah bahasa simbol yang ada dalam naskah skenario untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi sebuah film itu merupakan rangkaian dari berbagai hal unsur. Ada naskah di situ, ada proses produksi di situ, ada editing dan lain sebagainya, termasuk propertinya seperti apa, bahasa simbol yang mau disampaikan seperti apa. Ini kadang-kadang belum tentu menjamin bahwa film itu akan menyampaikan sebuah pesan yang dimaksud kepada publik atau audiens itu dengan baik dan benar sesuai dengan pesannya. Karena bisa jadi bahasa-bahasa simbol, bahasa visualnya, bahasa audionya itu meleset atau salah. Jadi ini penting. Maka menggarap sebuah film itu perlu dikaji sebelumnya. Satu misal, dalam sebuah scene film ingin menggambarkan sebuah suasana pagi yang cerah, segar, penuh
harapan, dan lain-lain. Visualisasinya bisa hanya butuh 2-3 shot visualisasi dari tetesan embun di daun, dilatar belakangi semburat sinar matahari yang cerah dengan diiringi suara kicauan burung dan ilustrasi musik yang pas. Inilah mengapa film menjadi media yang sangat simpel dan efektif untuk menyampaikan pesan-pesan. Ya, ini persepsiku sih, dari berbagai macam experience, pengalaman, dan beberapa literatur ya. Jadi sepertinya simple ketika kita melihat sebuah film. Suatu pagi ada hamparan pegunungan, sawah, dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada sebuah pohon, di situ ada burung yang sedang berkicau, kemudian ada matahari yang sedang terbit dengan ilustrasi musik yang lembut. Itu sangat menyentuh. Nah, inilah bahasa-bahasa semacam ini yang sebuah kolaborasi atau kombinasi antara audio dan visual menjadi match, menjadi cocok, dan menjadi pas begitu. Ini sekelumit tentang bahasa simbol dalam sebuah film. Karena mestinya seorang pembuat film tidak semua menyampaikan pesan-pesannya secara verbal dalam setiap adegan, tapi akan lebih cerdas jika memakai bahasa simbol dalam menyampaikan pesan pada penonton, agar penonton terstimulasi untuk cerdas pula dalam memaknai simbol-simbol itu. Karena semakin pintar orang menerjemahkan bahasa simbol, semakin cerdaslah dia. Jadi sebuah film tidak semuanya pesan disampaikan secara verbal. Bahasa-bahasa simbol ikut berbicara, bahasa visualisasi juga ikut berbicara di sana. Tidak kemudian semua akan terungkapkan dalam kata-kata, tidak, tapi ada bahasa visual, ada bahasa audio yang ikut turut menjadi medium untuk menyampaikan pesan. Inilah mengapa dunia industri kreatif membutuhkan orang-orang gila yang kaya dengan imajinasi dan ide-ide liar, serta tahan terhadap segala tantangan. Karena ide kreatif kadang bisa diwujudkan dalam media yang sederhana dan murah. Film pun bisa dibuat dengan hanya perangkat gadget atau handphone. Apalagi sekarang telah banyak gadget yang bisa menghasilkan gambar yang cukup bagus untuk membuat film. Teknologi sekarang ini hampir setiap sekian bulan mesti berganti dengan teknologi yang lebih baru dan ini lebih canggih. Dan otomatis teman-teman bisa memanfaatkan itu, mengulik, mengeksplorasi teknologi di dunia kamera, di dunia audio dan lain sebagainya, editing termasuk itu. Untuk teman-teman yang aktif atau suka di dunia filmmaking, saya pikir penting gitu. Ya, kenapa film menjadi menarik? Ya, menurut saya ya karena di dunia film menampung semua unsur dalam kehidupan, dunia sosial, seni, budaya, dan semua hal dalam alam imajinasi manusia. Sebuah seni kolektif yang menjadi ruang ekspresi apa dan siapa saja, ruang dan waktu, kapan dan di mana saja. Kita mampu menarik waktu jauh ke belakang, bahkan sangat jauh ke depan pun. Dengan imajinasi liar kita akan leluasa dengan film. Ya, banyak contohnya. Apalagi ada film-film yang masuki lorong waktu, kemudian dia mau loncat ke alam waktu
sekian abad yang lalu atau mungkin sekian abad ke depan, itu sangat mungkin dengan kegilaan imajinasi manusia. Nah, inilah kenapa pentingnya sebuah film dikaji secara baik gitu, dari berbagai macam unsur, karena di situ menjadi media untuk menyampaikan pesan gitu. Nah, sekelumit ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, bahwa inilah pentingnya sebuah film, kenapa dipelajari secara baik kan. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin tentang produksi film. Nanti ada jadi produksi film itu secara garis besarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama praproduksi, sebelum dilaksanakan produksi. Kemudian yang kedua adalah produksi. Yang ketiga adalah post produksi. Oke teman-teman, sementara itu dulu untuk ngopi atau ngobrolin film. Berikutnya kita tentang produksi film. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.